Selamat mendengarkan podcast ini. Manusia memiliki kemampuan untuk membangun dirinya. Kemampuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Membangun diri untuk bisa berkeadaan segambar dan serupa dengan Allah yang sama dengan berkodrat ilahi, di mana segala sesuatu yang dilakukannya bisa seiring atau seirama dengan Allah. Jadi ketika Tuhan berkata, jangan makan buah ini, yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, di balik pernyataan peringatan itu Allah menunjukkan bahwa kalau manusia pertama ini mengkonsumsi sesuatu yang bukan berasal dari kebenaran Allah, mereka tidak mengalami pertumbuhan mencapai kesempurnaan sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Maksud Allah menciptakan manusia karena manusia memiliki gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya mereka harus mengkonsumsi kebenaran. Dan manusia memang sejak semula diprogram, saudaraku. Maksud saya dikehendaki Allah untuk memiliki kemampuan dalam segala yang diingini atau dikehendaki itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini penting untuk saudara terus ingat ya saudara. Hanya makhluk manusia yang diberi Tuhan komponen atau elemen pikiran ini dan perasaan. Dari komponen ini, saudaraku, bisa dilahirkan kehendak. Dan kehendak ini Allah inginkan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga manusia tidak hidup di bawah bayang-bayang hukum yang hanya melakukan segala sesuatu sesuai dengan hukum. Lagi pula hukum tidak bisa mengcover sedalam-dalamnya batin manusia, saudara. Itulah sebabnya pikiran manusia harus diisi dengan kebenaran. Jika tidak diisi dengan kebenaran, maka produk dari pikiran dan perasaan itu pasti tidak seirama, tidak sinkron dengan Allah, saudaraku. Allah menginginkan makhluk manusia itu menghormati Allah dengan rela, tanpa paksaan, natural. Sehingga segala sesuatu yang dikehendaki, produk dari pikiran perasaan itu mengalir secara natural tanpa paksaan sehingga manusia bisa menjadi kawan sekerja Allah, bisa menjadi anak-anak Allah yang berinteraksi dengan mesra dengan Allah, saudaraku. Dan betapa hebat kemampuan yang diberikan manusia untuk ini, saudara. Ingat, kalau hukum diberikan kepada manusia agar manusia menjadi tertib. Dan hukum itu sangat relatif, artinya tergantung dari sudut pandang manusia. Ya, masing-masing orang bisa memiliki hukum sesuai dengan yang dipandang baik. Atau, kalaupun itu 10 perintah Allah yang Allah berikan, interpretasi terhadap hukum itu juga bisa bermacam-macam. Tetapi kalau Tuhan yang menjadi hukumnya dari segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau sesuai dengan kehendak Allah, saudaraku. Maka saudaraku sekalian, itu tidak bisa relatif tapi mutlak. Sebab kehendak Allah itu tidak relatif, mutlak. Ya, kehendak Allah itu berdasarkan hakikatnya yang suci, adil, dan sempurna. Ya, saudaraku. Dan ini harus diingat bahwa memang sejak semula Allah menciptakan makhluk manusia bukan untuk hidup di bawah bayang-bayang hukum, tetapi di bawah
kedaulatan Allah secara langsung. Nah, umat perjanjian baru itu diberi Roh Kudus, ya, dan umat perjanjian baru mengenal Injil, dan Injil itu saudara yang menyelamatkan, artinya memperbaharui manusia secara moralitas, ya, sehingga manusia bisa memiliki kecerdasan rohani dan bisa memproduk keinginan-keinginan atau kehendak-kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah, dan itu natural tanpa paksaan. Sudah menjadi demikian being, ya. Kalau hukum kan perintah yang menekan, ya, biasanya dengan sanksi-sanksi juga. Jangan begini, jangan begitu. Itu sebenarnya untuk hewan atau manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita ini umat pilihan yang harus mengerti panggilan untuk membangun diri sesuai dengan pola yang Allah kehendaki, yaitu menjadi manusia yang pikiran perasaannya bisa membuahkan, menelurkan, memproduk kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya saudaraku, dan inilah yang disebut sebagai berkodrat ilahi. Maka untuk itu manusia harus, maksudnya umat pilihan, tidak boleh terikat dengan dunia ini. Nah, ini akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Saudaraku sekalian, resiko hidup sebagai umat pilihan adalah harus menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Jadi kalau kita dipanggil menjadi umat pilihan itu, kita harus mencapai target berkodrat ilahi. You must be perfect, kamu harus sempurna. Saudara tahu menjadi baik saja itu sulit, apalagi sempurna. Jadi jangan disesatkan dengan ajaran yang mengatakan, pokoknya kalau sudah dipilih Allah, nanti akhirnya juga masuk surga. Mau bagaimana sudah dipilih kok, nanti pasti masuk surga. Ini orang tidak mengerti adanya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Untuk selamat harus berjuang karena banyak orang berusaha tetapi tidak bisa masuk. Itu kan jelas. Masuk kerajaan Allah itu sukar. Loh, itu kan jelas. Bertobatlah kamu, itu pembaharuan pikiran, metanoia, dan itu harus berlangsung dari hari ke hari. Ya saudara, bicara mengenai perubahan pikiran ini pasti sangat bersifat individu. Tidak ada intervensi dari pihak luar. Tentu kalau Allah memberikan firman, ya, dan menuntunnya menuntunnya dengan Roh Kudus, itu saudaraku sekalian tidak membuat manusia kehilangan kehendak bebasnya atau tidak akan melanggar wilayah yang Allah percayakan kepada manusia atau tidak melanggar kedaulatan manusia. Allah bisa kok melanggar, tapi Allah tidak mau melakukannya karena itu melanggar kodratnya. Maka ketika digambarkan secara figuratif Hawa mau memetik buah yang terlarang itu, Allah tidak berteriak dari surga atau melempar Hawa dengan batu atau membuat ledakan supaya Hawa kaget dan tidak memungut buah atau memetik buah yang dilarang. Allah membiarkan. Allah bukan hanya mengizinkan iblis ada di tengah taman yang digambarkan ular, tapi juga membiarkan untuk mencobai dan tidak menolong
Hawa ketika memetik buah itu kedaulatan manusia. Nah, sekarang kita, saudaraku, mengerti hal ini, saudara, ya. Kita tidak mau melanggar apa yang Allah kehendaki. Jadi umat Allah kita mengerti resiko ini, ya, yaitu mengikut Yesus. Kehidupan ini beresiko. Tetapi ingat, kita tidak menemukan apa-apa dalam hidup ini kecuali mengambil resiko untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Kenapa saya sebut beresiko? Karena kalau saudara mengambil keputusan untuk sempurna seperti Bapa, saudara harus meninggalkan dunia ini. Sebentar saya jelaskan betapa sulitnya itu. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang merasa menjadi Kristen itu tidak beresiko, dia tidak mengerti kebenaran dan biasanya telah diracuni doktrin yang membuat hidup kekristenannya menjadi padam atau beku, di-freeze dengan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan kebenaran murni Alkitab. Sebagai umat pilihan kita harus berani mengambil resiko untuk hidup serupa dengan Yesus, ya, menjadi sempurna seperti Bapa. Ini gairah yang berkualitas tinggi, saudara, dan memang sering dianggap bodoh atau dianggap terlalu fanatik, saudaraku. Tetapi inilah orang-orang yang dibebaskan dari ikatan percintaan dunia, dibebaskan dari belenggu keindahan dunia. Sebaliknya orang-orang yang tidak berani mengambil resiko untuk hidup menurut kehendak Allah, digerakkan oleh gairah atau passion yang membawa dirinya kepada kebinasaan. Menjadi anak Allah layak bersama-sama dengan Bapa di sorga, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, itu harus menjadi perawan suci. Artinya tidak ternoda, tidak ada ikatan dosa di dalam dirinya dan percintaan dunia. Sama sekali tidak boleh ada, sebab kekudusan yang dikehendaki Allah itu mutlak, sempurna. Segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah atau seirama dengan kehendak Allah. Kalau masih ada dosa atau kemelesetan, ketidaktepatan atau percintaan dunia, tidak mungkin tepat. Lalu saudara akan berkata, bagaimana Pak bisa hidup dengan cara begitu? Anda belum pernah mencoba, ya. Anda sekarang mestinya mencoba dulu, ya. Kalau sudah mencoba, Anda belajar untuk mencoba dan melakukan, baru tahu bahwa itu sebuah keniscayaan. Baru mengerti, memang tidak mudah, tapi bisa. Ada orang yang sampai tua tidak pernah bisa berenang. Karena pada waktu dia nyemplung air maunya tenggelam terus. Coba deh. Terus nggak mau nyoba lagi. Coba dong, ya. Terus 1, 2, 3 bisa. Nah, kalau di daerah orang-orang yang ada di pinggir danau, sungai, laut, kok bisa? Nggak ada pilihan. Mesti bisa berenang. Atau kalau Anda menjadi saudara masuk angkatan laut misalnya, nggak mungkin dong angkatan laut nggak bisa berenang. Namanya juga di laut. Apalagi kalau tugas-tugasnya nanti di laut, ya mestinya bisa berenang. Kenapa kok bisa harus tidak bisa dipaksa? Tidak bisa tidak, harus dipaksa. Nah kalau kita merasa harus, kalau tidak mati aku, pasti bisa. Pasti bisa.
Kebetulan saya beberapa kali memperhatikan ada anak-anak yang menceburkan diri. Jadi saya tertarik berhenti lihat. Ya, kami ada sedikit kebun yang ditanam hidroponik dan itu menjadi bagian dari bisnis keluarga. Dan di situ itu ada bendungan. Itu tingginya itu mungkin 4 sampai 5 meter atau 6 meter atau 7 meter. Itu tinggi loh. Tapi anak-anak kecil jebles turun. Sampai saya lompat, sampai saya berhenti dan asik melihat, ya. Asik melihat. Saya tidak melihat mereka itu ahli berenang. Tapi pokoknya bisa ngambang aja, jebret lalu muncul dia. Wah, ini kayak apa enggak tahu saya. Dia begini. Tapi enggak tenggelam. Kalau kita kan tahu ya, kayak dada kupu-kupu gitu. Kalau saya sih biasa katak ya. Tapi ini gayanya enggak jelas. Jebret, hilang, muncul terus gini. Tapi ngambang. Nah, rupanya anak-anak ini melihat temannya bisa, saya juga harus bisa. Kalau tidak punya kesempatan nyemplung di bendungan itu. Padahal keruhnya enggak kira-kira itu. Kan bendungan itu tempat bendungan dan di tempat itu sampah ngumpul. Tapi di situ dia nyemplung. Nggak ada pilihan. Nah, kalau kita berkata nggak ada pilihan, must be perfect, bisa. Nah, sekarang yang harus itu apa bagi saudara? Orang kan harus punya rumah, harus punya jodoh, harus punya anak. Ya sudah, itu harus. Padahal kalau kita membaca Alkitab Ibrani 12 ayat 1, yang harus, yang wajib itu memandang Yesus memiliki ketaatan seperti dia. Ibrani 12 ayat 2. Orang yang digerakkan oleh gairah dunia ini, orang-orang miskin yang tidak menggunakan potensi sebagai makhluk kekal. Suatu hari seperti yang tadi saya katakan pada jam 11 akan menyesal dan berkata, kenapa aku sebodoh itu? Ketika dia melihat tahun-tahun yang telah dilaluinya, dia mengambil resiko, hanya resiko kehidupan fana, resiko untuk meraih hal-hal fana. Padahal itu tidak bisa menjadi tujuan hidup. Sebab semua lenyap. Nah ini loh saudara, banyak orang itu terbalik pikirnya. Memandang mencari Tuhan itu gampang dan bisa ditunda. Wah, ini jahat. Apalagi kalau sudah mendengar ajaran, bisa masuk surga karena ditetapkan masuk surga. Nanti bagaimanapun masuk surga akhirnya. Itu sangat bertentangan dengan hakikat Allah dan hakikat yang Allah berikan kepada manusia. Saudaraku sekalian, kesukaran untuk mengikut Tuhan Yesus atau resiko ikut Yesus adalah meninggalkan percintaan dunia. Ini adalah mati sebelum mati. Ini hal yang sukar sementara kita hidup di bumi dan memiliki hasrat untuk menikmati apa yang orang lain nikmati, tetapi harus melepaskan kenikmatan itu. Dan yang kedua, sementara memiliki kodrat dosa atau hasrat-hasrat dalam nafsu daging kita untuk dipuaskan, tapi kita harus membunuhnya. Ini yang namanya menyangkal diri, saudaraku. Nah, kalau tadi saya katakan sementara masih hidup di bumi dan memiliki hasrat untuk menikmati apa yang orang lain nikmati, tetapi harus melepaskan kenikmatan itu, bukan berarti tidak boleh punya mobil, rumah, dan lain-lain. Loh, kita membutuhkan fasilitas itu. Tetapi dasarnya karena kita mau menjalankan hidup guna membangun diri. Itu. Kita butuh uang, butuh fasilitas. Tetapi karena kita mau membangun diri. Ya saudaraku, tidak gampang kan?
Nah, pada umumnya kalau kita ingin memiliki sesuatu karena kita ingin menikmati itu, seperti anak-anak dunia yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita di langit baru, bumi baru, saudara. Makanya bukan orang gila atau orang tidak waras kalau Paulus mengatakan asal ada makan pakaian cukup. Nih kok prinsip seperti ini kalau dikenakan hari ini orang pikir gila, mana bisa. Asal ada makan pakaian cukup, bukan berarti hanya punya makanan pakaian, punya semua yang dibutuhkan. Tetapi yang penting yang dikenakan dan yang dimakan. Supaya bisa menjalankan hidup guna membangun diri, saudaraku. Ya, passion kita, gairah kita harus itu saja, bagaimana kita menjadi manusia yang bisa memproduk kehendak yang selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Orang yang belum bersungguh-sungguh menyangkal diri pasti menganggap tidak ada resiko berat dalam mengikut Yesus. Dia bisa menunda. Ingat, penundaan-penundaan itu membuat saudara jadi kerdil. Saudara memiliki refleks syaraf untuk bertumbuh itu lama-lama mati. Makanya jangan heran kalau ada orang yang tersentuh sedikit tersinggung, tersentuh sedikit marah. Itu orang-orang yang memang tidak punya refleks rohani. Lihat orang menderita, tidak tergugah hatinya. Beda dengan refleksnya Tuhan, saudara. Naluriah refleksnya Tuhan. Tuhan Yesus maksud saya waktu menjadi manusia di bumi, karena tidak mengerti isi kekristenan yang benar, yaitu menyangkal diri, maka banyak orang Kristen menganggap menyangkal diri itu mudah. Dulu juga saya tidak tahu bahwa menyangkal diri itu begini ini. Melepaskan semua naluriah kemanusiaan, melepaskan dan membunuh semua hasrat dosa. Nah, kita sering kompromi dengan alasan proses, menunda dan berkata, oh nanti aku mau sungguh-sungguh. Ya, kita tidak pernah berhasil, saudaraku. Tapi ketika kita berjuang terus, jatuh bangun juga itu. Sampai satu titik ya, saya punya pengalaman, rasanya kita itu ingin pulang ke surga karena apa? Nggak mau bikin salah. Nah, kita yang berjuang untuk tidak ingin bikin salah saja, sering masih bikin salah. Sampai kita berkata, wah betapa indahnya di surga tidak ada dosa yang kulakukan lagi. Tadi waktu saya mimpin doa pagi, ada yang berkata, Pak nanti di surga seperti Bapak katakan kan sama seperti yang kita juga alami di bumi, ada sakit juga dong, ada penderitaan. Wah ini orang nanyanya kok salah. Ya udah ada lah, dosa tidak ada berarti tidak ada penderitaan. Ya, udah ada, saudaraku. Saudara, di bumi ini kita sakit gigi saja udah puyeng, saudara. Nggak usah 5 gigi kena, 1 saja. Aduh, kita udah nggak bisa tidur. Nggak usah tergores sedalam 3 cm di paha kita. Kuku kita itu keselip bambu. Udah nyut-nyutan sepanjang malam. Lah hidup tuh sulitnya kayak begini loh, saudaraku. Banyakan tidur pusing, kurang tidur pusing. Kenapa kok saya pusing ya? Kurang tidur. Oh iya ya, saya cuma 1,5 jam tidur. Kalau begitu tidur lagi, tidur terus. Kok pusing juga ya? Kebanyakan tidur loh. Hidup kok begitu. Makan banyak sakit, kurang makan sakit. Coba. Saudara, harapan kita hanya langit baru, bumi baru. Makanya kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, mengikut Yesus ya.
Jangan mendahulukan harta di dunia. Artinya kalaupun kita kerja keras dan memang harus, karena untuk kerajaan surga. Ini kalau bicara begini nanti orang pikir lagi mau cari uang, ngumpulin duit. Aduh, ya memang ngumpulin duit, tapi semua harus untuk pekerjaan Tuhan, saudaraku. Saya pulang dari tempat ini hari Selasa yang lalu. Turun, setelah ambil karcis turun. Saya lihat dua anak itu duduk di pinggir jalan. Satu wanita usia 12 atau 11 tahun, adiknya umur 9 tahun. Bersih, cantik. Yang satu bersih. Dua-duanya bersih lah, yang cantik sama yang satu adiknya laki-laki. Dia bawa karung warna putih gitu. Karung ya, karung dari plastik ya. Saya lihat itu. Karena kan baru ambil karcis dari turun. Di turunan begitu mau tidak mau saya nengok. Karena saya di samping kiri saya lihat. Siapa itu? Ya udah. Saya tiba-tiba timbul belas kasihan. Udah jam 8:30 ya. Udah jam 8:30 atau sampai jam 9. Nah, malam itu. Kok ada dua anak duduk di pinggir jalan, duduk di bawah. Ini apa nggak bahaya ya, bisa keserempet. Tapi driver saya sudah membawa jalan. Saya tidak sejahtera. Saya bilang, balik. Saya tanya dulu, itu siapa dua anak? Biasalah Pak, pemulung. Saya diam. Lalu selalu saya berkata, balik. Dia balik. Saya berkata, kamu ngapain di sini nak? Dia ngeliatin saya bengong ini, nggak jawab. Kamu nggak sekolah? Online om. Kamu orang Batak ya? Kok om tahu? Karena saya juga orang Batak. Batak kagetan maksudnya. Saya bukan orang Batak asli, tapi saya cinta orang Batak dan saya punya beban untuk orang-orang Batak. Maka kami mengadakan Batak Bermazmur. Nanti tanggal berapa tuh? 16 ya? 16 hari Kamis ada Batak Bermazmur. Saya bilang, kamu nggak sekolah om. Kamu nggak ke gereja? Nggak om. Loh kenapa? Kan online. Oh iya, tapi Kristen. Hati saya hancur saudaraku. Saya panggil sini, saya kasih uang 100. Lihat uang merah itu, angka uang merah. Dia seneng, ya tidak ada orang bisa kasih itu. Rupanya dia mengutin plastik bekas minuman. Masih sedikit itu, masih sedikit, bukan banyak, bukan gede, sedikit. Aduh, saya berkata, mulak sunare. Dari kejauhan satpam datang mendekati, mungkin dipikirnya ada apa lalu ini. Tapi satpamnya begitu lihat saya, security, wah mungkin kenal saya karena saya pendeta di gedung ini. Dan kenal lah, senyum. Lalu saya bahasa Batak aja, sebisa-bisanya. Mulak sonare unang marlojong-lojong, gitu. Dia pulang. Terus sekuriterinya senyum gini. Tapi di jalan saya menyesal. Kenapa saya kasih 100.000 per orang, 200? Kenapa tidak saya kasih 500 atau 300? Aku sedih. Saya berdoa, Tuhan. Itu beberapa kali, 2-3 kali. Saya berdoanya bukan 1 kali, lebih 2-3 kali saya kira. Lebih. Sepanjang jalan, mungkin kira-kira 2-3 kilometer ya sebelum sampai rumah, saya berdoa, Tuhan, pertemukan aku dengan orang-orang ini dan keluarganya. Lalu saya telepon, Bu Herlin, aku baru ketemu 2 anak. Bisa nggak ya Bu, kita kumpul uang sebanyak-banyaknya. Lalu kita buat semua anak yang tidak sekolah bisa sekolah, khususnya jemaat kita dulu. Ini wanita cantik. Ini kalau tidak sekolah jadi PSK bagaimana? Itu saya bicara. Ini anak ganteng, kalau besar cakap jadi copet gimana? Saya tidak harapkan dia jadi copet lalu menuduh jadi PSK. Potensi untuk itu selalu ada. Kenapa kita tidak selamatkan banyak orang? Terus Bu Erin bilang, kan sudah Pak. Iya, tapi saya belum puas. Kan kita punya anak-anak yang kita sekolahkan. Iya, tapi bikin mereka pertemuan lewat
webinar atau apa untuk dinasehati. Siap Pak. Lalu besoknya saya juga telepon yang lain. Kenapa kita orang kaya tidak mikirin itu ya? Kenapa? Kalau untuk anak sendiri mau keluar negeri ke ujung Alaska sana juga disekolahkan. Tapi anak ini coba bayangkan kalau itu anak kita. Saya telepon ke anak saya Stefani. Fani, papa ingat saya ketemu anak ini lalu saya ingat nak. Saya ingat itu kamu dan Koko Stephen. Makanya ketika saya ditanya, maaf ngobrol-ngobrol lalu saya bicara begini. Bagaimana kita bisa mengasihi orang dengan tulus? Bayangkan dia anakmu. Bayangkan dia orang tuamu. Lakukan itu. Nah pada hari Minggu kemarin, jam 8, 7 pagi, saya masih persiapan di ruangan. Ada seorang datang, ini akan saya jaga kerahasiaannya, karena ini rahasia ya. Dia berkata kepada driver saya, ada Pak Eras. Driver saya berkata, wah Pak kalau temuin Bapak enggak boleh di rumah, di gereja. Di gereja ada orang yang pasti menolong. Enggak Pak, saya mau minta makan. Oh ya, supir saya kan driver saya udah biasa lihat saya menolong orang ya. Diambil uang 20.000 dikasih. Oh saya bukan minta 20.000, saya minta makan 1 bulan. Waduh Pak, kalau 1 bulan Bapak mesti ke gereja, nanti ditemui oleh hamba-hamba Tuhan. Memangnya langsung dikasih? Kira-kira percakapan begitu yang saya dengar dari supir saya. Iya Bapak ditanya-tanya dulu. Enggak deh, saya tunggu aja. Dia tunggu. Lalu waktu saya mau siap-siap, Pak ada orang mau ke Bapak. Oh ya udah nanti deh. Saya itu sering juga membantu orang, tetapi ditipu. Dipakai minum, pernah juga ngegelek, juga main perempuan, dan pokoknya menurut saya dipakai tidak bener aja ya. Ya, tapi yang pasti yang saya pasti itu untuk minum, untuk narkoba. Ya. Ada orang anak muda juga saya pernah bantu untuk modal. Terus orang kasih tahu, Pak dikasih modal untuk jualan kopi keliling, bukan kopi keliling Pak. Sejak itu dia beli handphone, dia duduk-duduk, tidak mau kerja lagi dulu. Dia kan parkir. Nah, itu juga saya jadi trauma dengan beberapa kali itu. Jadi tidak sembarangan memberi. Maka saya serahkan kepada staf pengurus untuk investigasi dulu. Saya tidak mau, SOP-nya begitu. Kalau semua orang datang ke saya kan saya juga nggak punya waktu. Begitu saya keluar, orang ini muncul, kaosnya robek-robek. Ini yang sedang saya ngomongin pasti lagi nonton. Dia robek-robek, kakinya nggak pakai sepatu. Nah karena saya sudah sering menghadapi yang begini, saya bilang, mau apa kamu? Nada saya nada keras dulu dong, ini psikologi. Mau apa kamu? Saya minta tolong Pak. Oke, mau minta tolong apa? Saya mau minta tolong. Nah caranya bagaimana saya tolong kamu? Ini pasti lagi nonton ini. Bagaimana saya tolong kamu? Ya, saya harus tahu. Jangan sampai saya bantu lalu kamu malah nggak jadi. Rumahmu di mana, kamu dikunjungi, dan itu kita jadi SOP kita. Kalau itu jemaat kita apalagi, wah benar-benar dikunjungi saudara. Nah kemana ada masalah saja kita minta, katanya Mas Didi tolong dikunjungi orang ini, siapa dia katanya nggak punya handphone, nggak punya apa. Oke. Nah ini saya agak keras, tapi lambat laun saya agak turun. Kamu siapa sebenarnya? Dia berlutut loh, minta ampun Pak, saya membohongi atau menipu Bapak. Loh kenapa? Saya hanya menguji Bapak. Begitu. Dia naik mobil. Dia naik mobil. Dia punya keluarga, punya anak-anak. Saya sering dengar khotbah Bapak pernah menolong orang di jalan yang punya gerobak dan apa. Saya mikir apa bener. Rupanya beliau itu juga papanya pendeta. Dia sudah sering kecewa melihat orang-orang. Dia sempat kasih tahu, ini teleponnya Pak. Saya telepon nggak membalas orang Bapak. Wah, saya langsung telepon Pak Topo. Pak Topo, ya kan Pak Topo ada di sini. Kenapa nggak ditindaklanjuti?
Saya sering berkata, saya marah ini, bukan marah, murka. Ini kenapa telepon nggak ditanggapi? Rupanya dia salah telepon. Ini telepon untuk RYC, home. Bukan untuk krisis center, ya enggak bisa. Tolong, saya bilang, nomor teleponmu berapa? Sebutin teleponmu. Ayo sebutin. Terus Pak, nomor telepon ini, tolong ditindaklanjuti. Ya, istri saya di belakang udah mikir, jadi lama bener ya, ini terlambat ke gereja. Terus saya layani. Dia tahu dia bawa kresek plastik biasa. Dalamnya ada vitamin, jam tangan yang memang udah disiapkan, jam digital. Pak, ini dari koko saya di Amerika. Ini untuk Bapak. Koko saya pernah foto dengan Bapak. Aduh, sudah. Waduh. Coba kalau waktu itu saya ngomongnya nggak bener, bagaimana? Nah, saya ingin menunjukkan betapa pahitnya hidup ini. Ya. Dia kasih tahu saya kan. Lalu kemudian saya minta teleponnya juga. Kok tahu rumah saya? Saya perhatikan khotbah Bapak sebutin A, B, C. Kira-kira di mana rumah orang ini? Rumah pendeta ini. Saya tanya, saya sisir kira-kira gitu. Ketemu juga. Loh Tuhan, luar biasa. Abraham diuji oleh Allah, aku diuji oleh jemaat. Aduh, ini luar biasa dah. Terus saya kasih nomor telepon saya, lalu dia tunjukin nama anak-anaknya. Salom Opa, nama anak-anaknya. Saya balesin, we love you. Ini pasti lagi dengar khotbah saya. Karena baru-baru ini, entah berapa bulan ini, sekarang mendengarkan Truth ID, doa pagi. Iya, makanya dia tahu, Pak, relaxation dari Jumat kok gak ada lagi ya Pak. Jadi saya kalau doa sampai pakai yang lama-lama, berarti dia serius. Nah, Tuhan sering mempertemukan kita dengan orang-orang ini, saudaraku. Nah, kenapa kita yang punya uang ya, tidak mau membagikan? Saya bicara ini bukan mau minta uang saudara, dan memang saya mengimbau saudara memberi persembahan. Tetapi jangan terpaksa. Ya, jangan terpaksa. Dan maaf ya, bukan membela diri. Kalau orang berkata saya ini bermewah-mewah, itu salah, saudaraku. Ya, orang datang ke rumah saya, lihat rumah saya seberapa luasnya sih. Mau lihat dalamnya, mirip gudang. Ada beras, ada kotak, ada apa yang suka dibagikan orang. Aduh, sampai anak saya sendiri, anak gadis saya sejak lahir sampai jadi gadis, sudah usia mendekati atau sudah seperempat abad, tidak pernah punya tempat ruangan kamar sendiri yang ada kamar mandinya, tidak ada. Belum nanti kalau kita menampung adik-adik angkatnya, dia harus bersama dengan adik-adik angkatnya satu kamar mandi, nanti sampunya habis lah, apalah. Itu fakta. Di sini juga ada sahabat-sahabat dekat saya yang ngerti keadaan saya. Tapi nggak apa-apa. Menyangkal diri itu meninggalkan naluriah kemanusiaan. Kita bisa menikmati juga kok, kita syukur masih punya rumah. Banyak orang tidak punya rumah kok ya. Begitu. Menjadi seorang Kristen sama sekali tidak menjadi seorang Kristen itu sama sekali tidak menunjukkan atau belum membuktikan benar-benar ikut Kristus loh. Mengikut Kristus itu menyangkal diri, artinya meninggalkan kesenangan dunia, hasrat-hasrat rendah di dalam nafsu daging kita. Selanjutnya kita harus mempersembahkan seluruh hidup guna kepentingan pekerjaan Allah. Inilah penderitaan mengikut Yesus. Makanya sekolahlah yang rajin anak-anakku, kuliah yang rajin, bekerja keras. Ayo kita terus bergerak untuk bisa mendapatkan uang banyak. Supaya kita satu, membalas kebaikan orang tua. Dua, mandiri tidak jadi beban. Tiga, menolong keluarga besar kita. Empat, masyarakat sekitar kita. Lima, kita membantu pekerjaan Tuhan di gereja. Itu saudaraku. Benar.
Karena tidak pernah mengalami penderitaan bersama dengan Yesus, orang tidak menghayati kehadiran Allah di dalam hidupnya. Coba saudara bisa mengekang keinginan beli ini, beli itu. Ya dulu saya juga tidak mengekang, tapi lewat waktu saya bertobat. Oh dulu juga saya mau beli apa, beli loh, itu uangku sendiri kok. Apalagi yang saya peroleh bukan dari kolektor kok. Waduh, saya suka-suka dong. Tapi itu salah. Penderitaan itu bukan dirumuskan dalam teori, tapi dialami. Maka baru bisa menghayati kehadiran Allah. Dan di situ kita belajar membangun diri. Orang-orang yang tidak menderita bersama-sama dengan Tuhan adalah orang-orang yang tidak layak menjadi anak-anak Allah loh. Tidak layak menjadi ahli waris. Tidak akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Jika bukan itu tujuan kita, Tuhan dan kerajaannya, kita nggak jadi manusia. Artinya tidak menjadi manusia yang utuh. Tidak layak dong menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kalau orang lihat orang lain menderita lalu menutup mata, nggak mungkin bisa bersama-sama dengan Yesus di kerajaannya. Jika tujuan hidup manusia adalah dunia ini, dia tidak mengandung resiko berat di bumi, tapi resiko berat di dalam kerajaan surga, terbuang. Sebaliknya saudara, ada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan di bumi karena kemiskinan, perlakuan tidak adil. Banyak Lazarus. Ini orang yang berpotensi untuk meninggalkan dunia dan menjadikan Tuhan serta kerajaannya sebagai tujuan. Makanya kalau ketemu orang-orang begini, welcome banget. Lebih bisa menerima khotbah saya. Tapi orang-orang yang tidak mau menikmati hidup lalu memandang khotbah saya ini kok tidak realistis. You yang tidak realistis bro. Coba dengan adanya COVID begitu, baru kena pagi sore meninggal, ada kok orang muda. Nah, itu saya saksikan sendiri. Berbahagialah saudara yang dalam keadaan seperti ini, yang susah, miskin, menderita, Anda bisa lebih gampang dibawa ke surga. Sebaliknya orang-orang yang senang hidup, tenggelam dengan segala kesenangan hidup, itu celaka loh saudara. Mereka sukar masuk kerajaan surga dan tidak melihat kehidupan kekal bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Aku mau saudara berubah bersama saya ya. Ayolah saudaraku. Amin.